Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi syamil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'azama ummati dunya nuzi'at minha khaybatul Islam, wa idza tarakat al-amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi, wa idza tasabat ummati sakatat min ayrillah." Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Sallallahu alaihi wa sallallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam ke-7 Ramadan Allah senantiasa beri rahmat, keberkahan, kesehatan dan kekuatan agar kita bisa menyelesaikan seluruh pelaksanaan ibadah puasa di Ramadan tahun ini. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan Adam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid, beserta jajaran, hadir ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama pangkat dan jabatan. Pertama, saya mohon maaf karena jadwal malam ini trouble. Ada satu jadwal di Bangkinang. Saya sudah konfirmasi dengan pengurus masjid Rahmatullah untuk mohon izin malam ini saya ke Bangkinang dulu. Jadwal saya dicek dengan malam lain. Kata Mukhtar, jadwal Ustaz sudah dibaca orang semuanya. Jadi daripada bayar semua pulang ke Takirang di Bangkinang, saya cancel jadi jalan malam 21 Ramadan. Kemudian yang kedua, memang hari ini sangat lelah dari subuh tadi di masjid depan lembaga permasyarakatan sampai hari ini saya belum pulang ke rumah karena ada jadwal kajian yang diisi dari pagi sampai siang dan sampai menjelang berbuka. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini singkat, mudah-mudahan ada berkah buat kita bersama. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang kaji, mengingat-ingatkan yang lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Pasti Allah punya maksud. Apa maksudnya sebetulnya Allah ingin kita berpuasa 1 bulan penuh di Ramadan ini? Semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah kebaikan dalam kehidupan manusia. Sebagian para ulama mengatakan bahwa puasa ini pertama akan mendatangkan pertolongan Allah. Sebagaimana orang-orang dahulu yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah puasa yang mereka lakukan. Makanya jangan heran Allah menggunakan kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian.
Yang pertama, puasa ini akan menarik pertolongan Allah. Puasa ini akan menjadi wasilah untuk bisa menyelesaikan setiap urusan dan masalah umat. Coba lihat, dari 124.000 para nabi, para rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani. Sebagian besar para nabi, para rasul itu berpuasa, maka sebab puasa mereka itu menarik pertolongan Allah. Musa alaihissalam diperintahkan untuk berpuasa. Kenapa Nabi Musa diperintahkan? Ketika Nabi Musa akan mengambil Taurat di semenanjung Sinai, di bukit Tur Sina, diperkirakan 100 km dari ibu kota Kairo. Maka ketika Nabi Musa akan mengambil Taurat di semenanjung Sinai, Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam berpuasa 30 hari ditambah 10 hari, totalnya 40 hari untuk mengambil Taurat di semenanjung Sinai. Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, puasa. Ibrahim alaihissalam diberikan keselamatan oleh Allah. Ketika Ibrahim akan dilempar dari daratan ke atas api yang sangat besar, sebagian para ulama mengatakan api yang membakar Ibrahim ini besarnya luar biasa, tidak akan padam selama 40 hari 40 malam. Saking besarnya api itu, Namrud laknatullah alaih dan Azar keluarganya ayah Ibrahim ini kebingungan untuk melemparkan Ibrahim. Maka dibuatlah alat pelontar agar Ibrahim bisa dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Namun sebelum dilemparkan, Azar berkata kepada Namrud, sebaiknya Ibrahim ini ditelanjangi saja lebih dulu. Dibukalah bajunya, dibukalah celananya. Ibrahim telanjang bulat, dilemparkan dan dilontarkan ke dalam api yang besar. Ini yang dikatakan Nabi, nanti di hari kiamat tidak ada satupun manusia yang diberikan oleh Allah pakaian langsung Allah yang memberikan, kecuali Allah memberikannya kepada Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Ibrahimlah satu-satunya manusia yang rela ditelanjangi karena Allah. Dalam api itulah Ibrahim diperintahkan tidak makan, tidak minum, sehingga Allah berikan keselamatan. Ialah kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka api itu pun dingin, Ibrahim pun diberikan keselamatan. Puasa. Yunus alaihissalam dilempar dari atas kapal. Wa dhannuni izahaba mughadiban. Begitu juga dengan Yunus alaihissalam, dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Kemudian Nabi Yunus dilempar dari atas kapal, kemudian dimakan oleh ikan yang sangat besar. Dalam perut ikan itu Nabi Yunus alaihissalam tidak makan, tidak minum. Sebagian ulama mengatakan 3 hari 3 malam, sebagian lagi mengatakan 7 hari 7 malam, sebagian lagi mengatakan 40 hari 40 malam. Dalam keadaan tidak makan dan tidak minum itulah Nabi Yunus menyadari segala dosanya dan berdoa serta berzikir. Dan sampai saat ini zikirnya kita jadikan zikir pagi dan petang kita sampai hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Puasa. Makanya puasa itu menarik pertolongan Allah. Urusan mana yang tak bisa diselesaikan dengan puasa? Jadi kalau ada bapak ibu hari ini berpuasa, kemudian masalahnya tambah banyak, jangan-jangan dia punya urusan dengan Allah. Karena tidak ada doa yang keluar dari mulut orang berpuasa itu yang tidak diijabah oleh Allah. Makanya mohon maaf bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan sepelekan puasa yang kita kerjakan. Walaupun bapak ibu puasa mengerjakan puasa ini terlalu banyak kekurangan sana sini, tapi saya tidak ingin melihatnya dari sana. Kenapa? Sudah bisa saja Pak kita berpuasa, menahan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu sudah luar biasa. Orang berpuasa itu fisiknya lemah. Kalau fisiknya lemah, minimal dosa dan maksiat yang besar akan mereka tinggalkan. Orang bisa berpuasa saja, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh
11 orang dikumpulkan. Apa kata beliau? Panjenengan ini berapa banyak tamu setiap hari? Kata yang satu 2, kata yang satu 1. Satu kali tamu ngasih uang berapa? Ada yang 200, ada yang 300 ribu. Ya udah. Sekarang dikumpulkannya 10 orang, tamunya dianggap 2 orang satu malam, berarti 600 ribu. Dikasih oleh beliau 600. Kata Gus Miftah, malam ini kalian pulang ke rumah, tutup pintu kalian semuanya, jangan menerima tamu. Maka pulanglah PSK tadi. Murid-murid Gus Miftah ngomong, wahai Gus, amalan kita ini sia-sia. Malam ini dia tidak berzina, malam besok dia akan berzina. Apa kata Gus Miftah? Apa yang sia-sia? 1 detik saja orang tidak berbuat dosa, itu sudah luar biasa, Pak. Apalagi 1 malam, 1 hari saja kita meninggalkan maksiat, itu sudah luar biasa. Maka jangan pernah sepelekan puasa yang kita kerjakan. Walaupun puasa yang kita kerjakan hanya sebatas menahan lapar, haus, dahaga dan sebagainya, tapi paling tidak dengan puasa yang kita kerjakan ini, kita terbebas dari perbuatan dosa dan maksiat yang besar. 1. Yang kedua, puasa yang kita kerjakan ini bukan hanya semata-mata melatih ibadah individual. Puasa yang kita kerjakan ini bukan semata-mata mencari kesolehan individual, tapi puasa yang kita kerjakan ini adalah bukan hanya kesolehan individual, tapi kita juga belajar untuk menjadi kesolehan sosial. Jadi kita puasa ini, Pak, mohon maaf, makanya saya heran kalau ada orang puasa kemudian habis masanya dalam masjid, pagi di masjid, siang di masjid, sore di masjid, tiap sana, tiap sini, tiap sana, tiap situ baca Quran. Saya tidak kagum. Kenapa? Karena puasa bukan hanya membentuk kesolehan individual, tapi puasa juga membentuk kesolehan sosial. Jadi kalau ada orang sibuk baca Quran di masjid, hari-hari habis masanya di masjid, tapi dia lupa memberikan tetangganya yang miskin, ini bermasalah. Maka sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa tidak hanya menjadikan diri kita soleh secara individual, tapi juga puasa menjadikan kesolehan sosial. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib duduk bersama Fatimah depan rumah. Saat itu mereka sedang berpuasa hari Senin. Menjelang berbuka habis asar, dia duduk di depan rumah. Fatimah Ali. Tahu-tahu datang tetangganya yang miskin. Apa kata tetangganya? Wahai Ali, adakah satu piring gandum di rumahmu untuk kami makan hari ini? Karena satu keluarga kami sudah 3 hari 3 malam tidak ada makan. Kata Ali, Fatimah, ambil gandum di belakang. Fatimah pergi ke belakang, tapi sebelum pergi ke belakang, Fatimah berbisik ke telinga Ali bin Abi Thalib. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, gandum di belakang itu tinggal 1 piring. Itu satu-satunya makanan untuk kita berbuka nantinya. Kalau diberikan dengan tetangga, tidak ada lagi makanan kita untuk berbuka. Itu makanan satu-satunya. Kata Ali, berikan saja. Diberikanlah oleh Fatimah. Setelah diberikan ke tetangga, tetangga itu pulang ke rumahnya. Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam kamarnya, kemudian menangis. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Apakah kau menangis karena satu-satunya piring gandum kita tidak ada lagi di rumah ini? Apakah kau menangis karena tidak ada lagi yang kita makan untuk berbuka malam ini? Apakah kau menangis karena satu-satunya makanan kita telah kau berikan dengan orang lain? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai Fatimah binti Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, demi Allah, aku tidak pernah menangis ketika kehilangan makanan satu-satunya. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan untuk berbuka. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada gandum di rumah kita. Yang aku tangiskan adalah kenapa tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita. Harusnya kita yang lebih dulu tahu keadaan mereka. Maka puasa mengajarkan kesolehan sosial. Hari ini berapa banyak orang tertipu, Pak, sibuk mengkatakan Quran
daripada kita harus berikan dengan tetangga kita yang miskin di sebelah rumah. Tengok keadaan kita, apakah ini hasil puasa kita 6 hari ini, Pak? Puasa tidak hanya mengajarkan kesolehan individual, puasa juga mengajarkan kepada kita kesolehan sosial. Maka kita belajar. Maka saya katakan Ramadan ini datang kepada kita untuk mentazkiyah kita, untuk mentarbiyah kita, untuk mendidik kita. Kalau seandainya di Ramadan ini kita tak terdidik, lantas kapan lagi kita akan dididik oleh Allah? Masih ada kesempatan, masih Ramadan yang ke-6, malam yang ke-7. Mulai besok perhatikan, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sederhanakan segala keinginan kita. Jadikan Ramadan ini, mohon maaf, saya mau tanya pada Bapak Ibu, mana yang lebih mustajab? Doa orang di Raudhah, di taman surga. Raudhah itu kan di Masjid Nabawi, antara makam Nabi dengan mimbar Nabi. Mana yang lebih mustajab? Doa orang di Raudhah atau doa orang dalam keadaan sakit tapi dia ikhlas menerima sakitnya? Mana yang lebih mustajab? Doa orang sakit. Tapi hari ini kita tertipu, Pak. Beribu-ribu kali berdesakan kita masuk Raudhah, tapi lupa ketika berdoa dalam keadaan sakit. Sekarang saya tanya, mana yang lebih utama? Ibu baca Quran dalam masjid atau memberi fakir miskin di samping rumah kita? Maka saya katakan Ramadan jangan tertipu dengan ibadah individual. Baca Quran, bacalah. Tapi ingat, Ramadan menjadikan kita tentang pentingnya ibadah sosial. Dua. Yang ketiga, Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa menyandarkan seluruh urusan ini kepada Allah. Wallahu allazi khalaqa sab'a samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang menciptakan laila wan nahara, siang dan malam. Dialah Allah yang mengatur segala siklus kehidupan manusia. Saya mau tanya pada kita bersama, maaf, Ramadan datang kepada kita sebagai bahan pembelajaran agar kita dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Pak, urusan mana yang akan diselesaikan oleh Allah? Urusan mana yang akan bisa diberikan jalan keluar oleh Allah? Suatu ketika, zaman Bani Abbasiyah, ada satu orang tua soleh, puasanya luar biasa, ibadah malamnya, qiyamul lailnya luar biasa. Malamnya dia tahajud, pagi harinya dia berpuasa, Senin, Kamis puasa Nabi Daud dan sebagainya. Saat itu dia ketemu dengan bulan Ramadan. Dia berpuasa siang hari Ramadan, malam harinya tarawih. Menjelang waktu berbuka, dia duduk depan pintu rumahnya. Tahu-tahu datang satu orang musafir dari kampung sebelah, berjalan lewat depan rumahnya. Apa kata beliau? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, saya dari kampung seberang sana, ingin ke kampung seberang sana. Sebentar lagi datang waktu berbuka, bolehkah saya istirahat di rumah Ustaz? Kata Ustaz tadi, tafadhol, dibuka pintu, disiapkan kursi, disiapkan tempat istirahat, disiapkan menu berbuka. Kemudian mohon maaf, ketika datang waktu berbuka, mereka pun berbuka berdua. Tamu tadi diberikan 1 gelas air putih, diberikan 1 buah biji kurma. Ustaz tadi pun minum dengan 1 gelas air putih dan 1 buah biji kurma. Setelah selesai minum, selesai berbuka, makan kurma dan minum air putih, tuan rumah Ustaz tadi dan tamu tadi sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib berjamaah, apa kata tamu dalam hati? Ya Allah, mudah-mudahan habis sembahyang maghrib kau diajakin tuan rumah makan. Rupanya apa yang terjadi? Tuan rumah tadi habis sholat maghrib langsung sholat sunat awabin 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sahur. Melihat keadaan ini, apa kata tamu tadi? Ibu tuan rumah kau luar biasa soleh, nggak sakit. Habis sembahyang maghrib langsung sholat sunat. Habis sholat sunat awabin datang masuk waktu isya, mereka pun sholat berjamaah. Habis sholat isya, apa kata tuan rumah? Apa kata tamu tadi yang datang? Mudah-mudahan habis isya sebelum tarawih makan dulu. Rupanya apa yang terjadi? Habis isya langsung tarawih.
tuan rumah tadi 1 gelas air putih, 1 buah biji korma, kata tamu tadi bakuku tadi kujut, tapi tamu itu makan. Setelah sahur mereka sholat subuh, habis sholat subuh tamu tak tahan pergi izin pamit, Ustaz saya pamit menunjukkan perjalanan, silakan. Assalamualaikum, semoga kebaikan dibalas oleh Allah. Berangkat tamu tadi. Sebelum berangkat apa kata tuan rumah tadi? Wahai tamuku, sebelum kau pergi meninggalkan rumahku, aku berikan pesan kepadamu. 1 malam kau tinggal di rumahku, 1 malam kau berbuka dan sahur di rumahku. Berbuka dengan 1 gelas air putih, makan dengan 1 biji korma, sahur dengan 1 gelas air putih, makan pun dengan 1 biji korma. 1 malam kau tinggal di rumahku, 1 malam kau lihat kemiskinanku, 1 malam kau lihat kekuranganku. Istriku sudah meninggal dunia, anak pun aku tak punya. 1 malam kau tinggal di rumahku, 1 malam kau lihat kemiskinan. Keluar kau dari rumahku ini nanti, ketemu kau dengan orang lain, tutup mulutmu. Jangan pernah kau ceritakan kemiskinanku kepada orang lain, karena kemiskinanku telah kuceritakan kepada Allah. Ini Ramadan mengajarkan kita untuk menyandarkan semua urusan kepada Allah. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan bulan-bulan urusan kepada Allah, dia sandarkan bulan-bulan, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah akan cabut di hatinya rasa takut dan akan pernah bersedih hati. Maka sekali lagi saya minta, jangan tertipu dengan seremonial ibadah puasa yang kita kerjakan, duduk bersama keluarga, berbuka bersama dengan hidangan yang banyak dan sebagainya. Tapi kita lupa, Ramadan tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk dekat dengan Allah. Ramadan tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang kesolehan individual, tapi Ramadan juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesolehan sosial. Maka saya minta buat kita bersama, Bapak Ibu, mulailah dari sekarang mengukur menimbang-nimbang. Sudah 6 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Apa hasil yang kita dapatkan? Apa kadar keimanan yang terasa dalam hati kita? Mungkin amal kita bertambah karena ada suasana ketaatan. Mungkin bacaan Quran kita meningkat. Tapi perlu kita ingat satu hal, itu semua tidak menjadi prioritas yang dicintai Allah. Tapi kapan Allah akan suka dengan seorang hamba? Ketika hamba itu bisa berbagi dengan saudara-saudara mereka. Maka sekali lagi saya minta buat kita bersama, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, mulai kita posisikan diri kita. Saya pribadi beserta kawan-kawan, alhamdulillah, ini mohon maaf, hari yang ke-6 Ramadan, malam yang ke-7 Ramadan, nanti masuk malam yang ke-10 Ramadan, kita sudah mulai berbuka dengan saudara-saudara kita, dengan anak-anak panti asuhan, fakir miskin, kita kumpulkan di tempatnya, kita berbuka dan berbagi bersama dari awal. Kenapa? Bagi kita mungkin makan bersama keluarga itu hal yang biasa, tapi bagi mereka, mohon maaf, saya ingin sampaikan, mungkin kita boleh iftar jamaah dari rumah makan ke rumah makan, dari kafe ke kafe, jutaan rupiah habis sekali iftar jamaah. Tapi ada tetangga kita yang miskin membeli beras 1 kilogram, berhutang di warung tetangga sebelah rumah. Semua na'udzubillah. Maka oleh karena itu saya kadang-kadang miris, Pak. Ada kawan-kawan kita, mohon maaf, saya tidak menyalahkan ibu-ibu yang berinfak, yang ingin membantu saudara kita Palestina, alhamdulillah. Yang ingin membantu dengan materi, alhamdulillah. Yang ingin membantu dengan doa, silahkan. Tapi hari ini kita habis-habisan membantu saudara kita Palestina, sampai emas terjual, semua terjual. Tapi lupa, ada tetangga kita sebelah rumah yang tidak makan. Ada tetangga sebelah rumah kita yang pakaian yang kusam dan kusut, karena tak terbelikan, tergantikan oleh biaya yang tidak ada di rumah mereka. Apakah ini yang namanya iman? Apakah ini hasil Ramadan kita? Maka saya minta kita bersama di momentum yang baik, di hari yang baik, di bulan yang baik ini, kita belajar kembali untuk menjadikan diri kita yang terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan setiap puasa kita, amal-amal kebaikan kita, infak dan sedekah kita dihitung oleh Allah menjadi sebuah kebaikan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, kita sama-sama doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami ya Allah, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang keluar dari bibir kami, dosa yang terlintas di pikiran kami, dosa yang terdetik di hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampuni dosa kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami di bulan penuh ampunan ini, bagaimana mungkin kami akan mendapatkan ampunan di luar bulan ini yang notabene ampunan itu lebih banyak Engkau berikan di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, dosa yang kami lakukan atas kebodohan kami, dosa yang kami lakukan atas ketidaktahuan kami, dosa yang kami lakukan atas keangkuhan dan kesombongan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa yang dilakukan atas kebodohan kami ya Allah. Malam hari kami berdoa kepada Engkau agar Engkau menjadikan kami sebagai suami yang soleh. Malam hari kami berdoa kepada Engkau agar Engkau menjadikan istri kami istri yang soleha. Malam hari kami berdoa kepada Engkau agar Engkau menjadikan anak-anak kami hafiz-hafizah, ustaz-ustazah, soleh-soleha ya Allah. Malam hari kami berdoa kepada Engkau agar Engkau menjadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah, tapi alangkah bodohnya kami ya Allah, alangkah bodohnya kami ya Allah. Malam hari kami berdoa kepada Engkau, di pagi harinya kami beri makan anak kami dengan makanan haram, kami berikan pakaian buat anak istri kami dari uang haram, kami bangun rumah kami dari sumber yang haram, kami beli kendaraan kami dari uang yang haram. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami masukkan anak kami ke pondok pesantren, berharap anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, berharap anak kami menjadi ustaz-ustazah, berharap anak kami menjadi hafiz-hafizah, tapi kami biayai, kami kirimkan makanan buat mereka dari sumber yang haram ya Allah. Alangkah bodohnya kami ya Allah, alangkah bodohnya kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin memiliki rumah sebagaimana tetangga kami memilikinya ya Allah. Kami ingin memiliki kendaraan sebagaimana tetangga kami memilikinya ya Allah. Kami ingin memiliki pakaian buat anak dan istri kami sebagaimana tetangga kami memilikinya ya Allah. Kami ingin memiliki harta ya Allah sebagaimana tetangga kami memilikinya ya Allah. Tapi jangan biarkan kami memakan harta orang lain ya Allah. Jangan biarkan kami mengambil hak orang lain ya Allah. Bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahmat ya Allah, pandanglah kami dengan pandang rahim ya Allah. Biarkan hidup kami sederhana, tapi sederhana dalam ketakwaan kepada Engkau ya Allah. Apa guna hidup kami kaya raya sementara Engkau murka dengan kehidupan kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahmat ya Allah, pandanglah kami dengan pandang rahim ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya mohon maaf kalau ada yang benar subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang salah semuanya dari kebodohan saya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta